saya tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa iman itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, wahai laki-laki, iman itu adalah keyakinan dan kepercayaan. Tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, wal amal bil arkan. Apa yang kamu yakinkan di dalam hatimu, apa yang kamu ucapkan secara lisan, apa yang kamu implementasikan dalam perbuatan sehari-hari, iman itu wahai laki-laki. Jawab Rasulullah. Nah, itu yang pertama. Laki-laki tadi bertanya lagi, Bu, ya Rasulullah, apa itu Islam ya Rasulullah? Jawab lagi Rasulullah, hei laki-laki, Islam itu adalah anta'budullahi wa la tusriku bihi syai'a. Engkau sujud dan menyembahkan Allah, dan engkau tidak mempersekutukannya dengan benda apapun juga. Itu Islam, kata Rasulullah, laki-laki. Wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir ramadan wal hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Engkau mendirikan dan mengerjakan solat, engkau berpuasa di bulan suci Ramadan, engkau menunaikan ibadah zakat, engkau menunaikan ibadah haji jikalau engkau mampu. Itu Islam, kata Rasulullah. Laki-laki itu tidak berhenti juga bertanya, ya Rasulullah, pertanyaan yang ketiga, apa arti ihsan itu ya Rasulullah? Jawab lagi Rasulullah, wahai laki-laki, ihsan itu adalah anta'budullah fa innahu tarah. Engkau sujud dan menyembah Allah seakan-akan engkau melihatkannya. Fa illam takuna tarah, apabila engkau tak bisa melihatkannya, fa innahu yaraka, Allah pasti melihatkan engkau. Itu ihsan ya laki-laki, kata Rasulullah. Apakah laki-laki itu berhenti bertanya? Tidak. Pertanyaan yang keempat, ya Rasulullah, kira-kira apa tanda-tanda hari kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini laki-laki cerewet juga, ini banyak tanya dia ini. Ini dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas tu banyak tanya. Dan nanya iman, dan nanya Islam, dan nanya ihsan. Tanya lagi terakhir. Pasti dia ini yang bertanya ini tahu jawaban. Kalau kita bertanya dengan BPD, kira-kira jalan itu macam mana tu? Orang yang bertanya untuk BPD, dia tahu jalan itu, tahu dia jawaban. Tapi Rasulullah tetap menjawab pertanyaannya, wahai laki-laki, tanda-tanda hari kiamat itu tahu tak? Apabila seorang anak telah melahirkan, apabila seorang budak telah melahirkan anak dari seorang majikannya, itu tanda hari kiamat. Apabila seorang pengembala telah membangunkan rumah yang mewah, megah dan bertingkat, apabila suatu saat air hujan itu turun jatuh sebesar-besar batu, itu tanda-tanda hari kiamat itu. Apabila gunung itu meletus, meletus. Apabila bintang telah berserakan, apabila langit telah terbelah, apabila air laut sudah bertumpah ruah, apabila kubur sudah terbongkar, itu bagian kecil daripada tanda-tanda hari kiamat, wahai laki-laki. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Izas sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu pujirat, wa izal kuburu busirat. Apabila langit telah terbelah, bintang telah berserakan, bertabrakan, air laut sudah bertumpah ruah, kubur sudah terbongkar, itu tanda-tanda hari kiamat, wahai laki-laki. Setelah Rasulullah menjelaskan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat, laki-laki itu pergi dia. Langsung dia balik. Kata Rasulullah, hei sahabat, ketua RT, cuba tengok itu. Kemana bapak tadi itu? Pergilah Pak Samsuri itu nengok keluar ke masjid. Kemana laki-laki tadi? Setelah ditengok di pintu itu, tak ada laki-laki tadi hilang. Ya Rasulullah, saya sudah melihat ke belakang ke pintu masjid tadi, tidak ada sedikit pun jejak kakinya. Kemana si laki-laki tadi? Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat semuanya, tahukah engkau siapa yang bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat? Itu adalah malaikat Jibril menyerupai manusia yang memberikan suatu nasihat agama kepada kita semuanya. Itulah yang ditanamkan oleh orang tua. Kalau anak kita itu mendidikkan pendidikan anak kepada keluarga kita adalah tanamkan nilai tauhid, iman, Islam, ihsan dan akidah. Itu yang pertama, Bu. Al-haya'u minal iman. Kalau dia punya iman, dia rajin ke musalla ini.
Karena iman solat berjamaah. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fasadu lahu bil iman. Kalau nak nengok anak laki-laki rajin ke musala, tengoklah dia datang. Kalau dia datang rajin, itu saksikanlah itulah orang-orang yang beriman. Kalau ibunya sudah menanamkan nilai tauhid kepada anaknya, insya Allah dimanapun dia berdiri, dia pasti ingat Allah karena iman, Islam dan akidah akhlak tadi. Itu yang pertama. Lagu itu serius kan dengar ini? Ya. Yang kedua, Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Wahai anakku, ingat yang kedua. Yang kedua itu nanti suatu ketika nak, kamu akan tumbuh menjadi dewasa. Nanti akan pasti berkeluarga. Ingat yang kedua itu, berbuat baik dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita, Bu, supaya anak kita itu berbakti kepada kita. Itu diajarkan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya dalam Al-Quran. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Waktu ibu melahirkan itu mengandung berapa bulan, Bu? 9 bulan. Ya, 9 bulan. Letihnya pun bertambah-tambah, sakitnya bertambah-tambah. Sudah ibu mengandung, ibu menyusui, ibu melahirkannya. Setelah itu ibu menyusuinya. Berapa tahun ibu menyusuikan anak? Bapak berapa lama menyusui, Bu? Sampai kini masih? Alhamdulillah. Kalau bapak juga tidak juga menyusui itu susah. Di surga ibu mau masuk surga? 3 cuma ibu kerjakan 3 ini. Ibu menjadi istri yang solehah. Pertama, ibu nak masuk surga. Supaya ibu masuk surga, ibu penuhi kebutuhan perut suami. Masa bapaklah capek-capek dari kantor kepala desa, dari pagi berangkat masuk kantor kepala desa, pas siang nak balik makan, dia tengok je tudung nasi, nak kata isi. Pergi tengok buka lagi magicom, tak ada juga nasinya masak. Tengok dalam karung beras habis. Nak minum air galon pun kosong. Akhirnya apa, lapar pergi keluar makan di tempat kawan lain. Kenapa? Berarti perutnya tidak terpenuhi. Ibu masuk neraka, Bu. Yang jilbab merah belakang. Sorry Bu. Ibu belakang tu. Masuk neraka, Bu. Kenapa? Kebutuhan suami dari segi perut ibu tidak penuhi. Tapi kalau ibu memberikan, pas dia tengok tadi itu, wah, ikan bakar. Duduklah tenang. Datang suami itu, nasi diambilnya nasi, dikasihlah air, melayani suami, ibu masuk surga. Tapi ingat bapak, nak minta ikan, nak minta ayam, ngasih duit idak, macam mana nak makan ikan? Ibu ke bapak pun masuk neraka juga. Kasih putu idak, belanja idak, datang-datang nak minta telur. Nah, salah itu, Pak. Tapi kalau sudah ibu belanjakan, bapak belanjakan kepada istri tidak masak, baru istri kena tu. Tapi kalau bapak tidak kasih, bapak yang kena. Nah, butuh perut itu yang pertama. Oh, Pak Ustaz, cabai mahal. Itu bukan urusan saya. Itu urusan bapak. Itu yang pertama, masuk surga. Yang kedua tu, Bu, jaga pandangan mata suami. Di rumah, Bu, bukan di luar. Di luar gitu juga. Kalau pandangan mata itu nengok di luar, kalau tidak ditengok, rugi. Kalau ditengok, berdosa. Nah, ibu jaga pandangan mata suami itu di rumah. Maksudnya itu, Bu, berpakaianlah yang rapi, harum, bersih di rumah itu. Jangan nanti pakai ibu dasternya pendek juga. Oh ya, pulau itu pakai jilbab.
Setelah itu kita sekadar pendek sampai sini pula. Ibu naik motor, keliling ada sungai bertap dari RT 1 sampai RT 12 putar-putar apa kata kepala desa. Lah kacau pula sini ibu ini. Itu tanda tidak menjagakan mata suami ibu. Dari segi apa? Berpakaian. Lah jelas pakaian dititik ke tukang jahit belum selesai ibu ambil juga hari ibu pakai juga sobek-sobek dia. Nah, ibu tahu legging itu dalaman ya. Setelah pakai legging itu dipakai lagi apa tuh? Gamis. Ya, sekarang tidak bu. Ibu jalan-jalan ke Jambi itu di pasar Talang Banjar, pasar terpanjang sedunia di Talang Banjar. Berjalan ibu dari pasar itu sampai ke simpang Gado-Gado itu pakai legging lah dia berjalan. Terus cari ikan, cari jengkol, cari petai sampai dapat kentang di ujung sana. Pakai apa? Pakai legging. Berarti itu tidak menjagakan mata pandangan suami. Kalau ibu jagakan pandangan mata suami itu bu, ibu masuk surga. Yang kedua, yang ketiga selesai kita bu. Yang ketiga, ibu mau masuk surga. Yang ketiga, ibu penuhi dan layani kebutuhan biologis suami ibu. Kalau ibu minta pertama kali, dapat pahala 2 kali lipat. Kalau bapak yang minta pertama kali, ibu kurang pahala. 1 kali ibu penuhi mematikan setan-setan, 50 setan ibu matikan. 2 kali ibu lakukan 100 setan. 3 kali ibu lakukan 150 setan. 2 berapa? 4 kali ibu lakukan, ibu yang mati. Kenapa laki-laki itu banyak penyakit yang timbul itu penyakit prostat? Karena tidak tersalurkan biologisnya. Ini bunyi dah ini. Nah, jadi Bu, 3 inilah. Dapur, sumur, kasur. Inti tadi 3 inilah tadi itu sebenarnya. Berbelit-belit Ustaz ini. Apa salah 3 tadi itu kasih tahu? Nah, itu pelajaran ngasih kepada anak, nak berbaktilah kepada orang tua. Kenapa? Waktu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang paling kita cintai ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Allah dan Rasulnya. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Berarti 3. Bapak itu punya ibu. Nomor 3 urutannya. Jadi ada pengusaha Bu. Pengusaha ini orang kaya raya, hartanya banyak. Jadi hartanya banyak, di samping hartanya banyak ini, dia rajin beribadah pengusaha ini. Rajin beribadah, rajin bersedekah, umrah setiap tahun, haji 5 tahun sekali dia berangkat haji. Hartanya banyak. Meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, masuk ke dalam kubur. Setelah itu dibangkitkan di alam kubur, masuk ke dalam surga. Waktu mau berangkat ke dalam surga ditanya sama malaikat, wahai pengusaha, mau ke mana? Mau ke dalam surga. Kenapa? Engkau kan pengusaha. Ya. Hartamu banyak. Betul. Engkau rajin bersedekah. Betul. Masjid engkau bantu. Ya. Musala engkau bantu. Ya. Rumah tapis engkau bantu. Ya. Yayasan engkau bantu. Ya. Yatim piatu. Ya. Anak miskin. Ya. Janda tua. Ya. Semua dilakukan oleh pengusaha itu. Hartamu banyak, rumah banyak, mobil banyak, rumah bertingkat. Istrimu berapa? 1. Lah nak masuk ke dalam pintu surga itu ditanya sama malaikat, istrimu berapa? 1, wahai malaikat. Masuk ke dalam neraka. Gara-gara istri sekok Bu, dimasukkan malaikat itu ke dalam neraka. Tak jadi masuk surga. Akhirnya datang pengusaha yang kedua. Kalau tahu kayak gini saya tak mahu Ustaz. Datang lagi pengusaha yang kedua. Kaya juga. Tak mahu dia menjadikan sama dengan pengusaha pertama. Gara-gara istrinya sekok, harta banyak, tapi istri 3 sekok.
Datang pengusaha yang kedua itu 4 istrinya. Nah, kaki tak masuk neraka pula dia katanya. Takut dia masuk neraka, dia beristri 4. Setelah itu beristri 4, istri yang pertama, istri yang kedua lebih cantik daripada istri yang kedua. Istri yang ketiga lebih cantik daripada istri yang kedua. Istri yang keempat lebih cantik daripada istri yang ketiga. Umur pengusaha itu 78 tahun. Setelah 78 tahun dipanggilnya istri yang keempat. Wahai istriku, aku ini mulai sakit-sakitan ini. Kira-kira kalau saya masuk dan meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, mau tak engkau kawanin, temanin saya masuk ke dalam kubur? Apa kata istri keempat? Tak. Mau mati, matilah sana. Mau masuk kubur, masuklah kubur. Yang penting hartamu akan saya ambil. Karena saya istri yang keempat. Panggil, ya, baliklah kamu istri keempat, pergilah. Panggil lagi pengapa istri yang ketiga. Istri yang ketiga, sini. Ini badan ini sudah sakit-sakitan. Sebentar lagi ajal akan datang. Kira-kira kalau saya meninggal, wahai istri yang ketiga, mau tidak engkau temanin, engkau kawanin, engkau antarkan aku ke dalam kubur? Kata yang istri yang ketiga, tidak, masuklah dewek. Apa kata pengusaha ini? Berarti istri yang ketiga ini cuma mengharapkan apa? Harta benda dari seorang pengusaha. Panggil lagi istri yang kedua, dipanggil, sama baik. Panggil lagi istri yang pertama. Kira-kira wahai istriku yang terakhir, yang pertama, kalau saya meninggal masuk ke dalam kubur, mau tidak engkau kawanin atau antar akan ke dalam kubur? Apa kata istri yang pertama? Abang, saya akan setia mengantarmu dan mengawanimu sampai ke dalam kubur. Dari 4 dia punya istri, balik-balik tetap istri yang pertama, Bu. Nah, meninggal rupanya bapak ini, dimasukkan ke dalam kubur. Setelah itu, pas mau masuk surga, orangnya baik, pengusaha ini baik. Ditanya lagi sama malaikat, nak masuk berjalan ke surga. Wahai pengusaha, ya, mau ke mana? Mau ke surga. Hartamu banyak? Banyak. Kamu sedekahkan? Ya. Pesantren kamu bantu? Ya. Musala Nur Sidik kamu bantu? Ya. Jalan kamu bantu? Ya. Ibadah rajin, berpuasa rajin, duha rajin. Ya sudah, jalanlah kamu ke dalam surga. Pas nyampe pintu surga itu ditanya lagi, mobil kamu banyak? Banyak. Rumah bertingkat? Apa? Istrimu berapa? 4. Masuk ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga gara-gara istri yang 4. Siapakah istri yang keempat itu? Istri yang keempat itu adalah suatu saat kita meninggal dunia, istri kita itu cuma bisa mengantar dari kamar kita sampai ke pintu rumah, pintu kamar. Itu istri. Waktu kita meninggal dunia, siapakah istri yang ketiga itu? Istri yang ketiga itu yang mengantarkan kita dari rumah sampai ke masjid. Itulah teman sanak saudara, teman-teman sejawat kita. Siapakah istri yang kedua? Istri yang kedua itu yang mengantarkan dari rumah ke masjid, masjid ke kuburan. Itu famili sanak saudara-saudara kita, tetangga kita. Itulah istri yang kedua. Siapakah istri yang pertama? Istri yang pertama itu amal ibadah kita yang akan mengantarkan kita ke alam kubur. Maknanya itu bukan istri yang 4, bukan, Bu. Maknanya itu, kalau istri yang keempat itu yang mengantarkan itu sampai keluar pintu ni baik. Itu istri kita. Kalau istri yang ketiga itu, ya saudara-saudara teman-teman kita, ngantarnya dari rumah sampai ke masjid baik. Solat dia sudah itu sudah, pergilah katanya. Itu kawan-kawan kita itulah. Dia Pak apa? Ketua RT. Sampai situlah dia ngantarnya. Siapakah yang kedua? Yang kedua ini keluarga, sanak saudara, dari rumah ke masjid, solat, dari solat ke kuburan, itu keluarga kita, tetangga kita, sanak saudara kita. Siapakah yang mengantarkan ke alam kubur? Itulah istri pertama, amal ibadahnya yang akan menemani kita. Ibu jangan suzon dulu, tadi ngutuk-ngutuk nengok saya, Ustaz ini suruhnya beristri 4. Bukan.